Kok bisa ya ada dua versi jumlah warga miskin di Indonesia? Menurut Bank Dunia, 60% penduduk Indonesia itu miskin, sementara versi BPS cuma 8,7%. Dua angka yang terpaut jauh banget gitu. Mana yang benar? Oke, mari kita bahas. Dalam versi BPS per Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Indonesia cuma 8,57%. Sounds cool kan? Nggak sampai 10%. Artinya, dari 280 juta penduduk Indonesia, cuma sekitar 24 juta orang yang dikategorikan miskin. Sementara, versi Bank Dunia bilang sekitar 60% orang Indonesia rentan miskin atau masuk kategori miskin. Artinya, mayoritas rakyat negeri ini hidup di ambang garis kemiskinan. Kok bisa beda ya? Ternyata bedanya ada di standar yang dipakai. Menurut BPS, ukuran garis kemiskinan nasional tahun 2024 itu pengeluaran sekitar 550.000 per orang per bulan. Jadi kalau kamu punya uang 600.000 sebulan, selamat, kamu bukan orang miskin. Kalau dibagi per hari, pengeluaran kamu itu nggak di bawah 20.000, maka kamu itu nggak miskin gitu. Emang ada orang yang pengeluarannya segitu sekarang ya? Sementara Bank Dunia pakai garis kemiskinan internasional, yaitu $3,65 per hari untuk negara berpendapatan menengah ke bawah. Nah, kalau dirupiahkan sekitar 1,8 juta per bulan per orang. Beda banget kan ya? Pertanyaannya, kenapa sih ukurannya berbeda? Ya, kita skeptis aja ya. Karena kalau ukurannya dibuat terlalu tinggi, data kemiskinan bisa naik. Dan kalau naik, itu bisa ganggu narasi ekonomi meroket, pertumbuhan stabil, dan rakyat sejahtera. Pemerintah jadi nggak punya hal untuk dibanggakan saat pidato. Nggak ada pencapaian yang jelas untuk diglorifikasi. Jadi sebenarnya lebih enak dong kalau kita pakai standar yang nyaman. Jadi contohnya gini, kalau kamu tinggal di kota besar, makan seadanya, nggak bisa nabung, BPJS nunggak. Tapi kalau pengeluaranmu lebih dari 550.000 per bulan, kamu resmi tidak masuk kategori miskin. Nggak layak kamu tuh dapat subsidi dari pemerintah. Nggak bisa pakai gas melon yang cuma untuk masyarakat miskin. Luar biasa kan? Statistik yang menyelamatkan harga diri bangsa. Sementara, Bank Dunia lebih ngotot. Orang dianggap miskin bukan cuma karena lapar, tapi karena dia rentan. Hari ini makan, besok nggak tahu. Gaji pas-pasan, harga naik dikit langsung goyah seluruh lini kehidupannya. Biaya pendidikan anak terancam, dan kenyataannya itu memang jadi kondisi mayoritas rakyat Indonesia saat ini. Sekarang kita tanya, siapa yang diuntungkan dari angka kemiskinan versi ramah ini? Jawabannya jelas, penguasa, pemerintah. Rendahnya angka kemiskinan menunjukkan kesuksesan dalam mengelola negara, sekalipun itu merupakan kebohongan di balik otak-atik angka dalam statistik. Angka kemiskinan rendah, maka jadi keberhasilan pembangunan. Nah, ini bisa jadi bahan pidato yang bagus, yang bisa disampaikan presiden atau para menterinya. Bisa jadi pencapaian lah gitu. Bisa jadi justifikasi anggaran juga. Padahal kenyataannya, upah minimum di banyak daerah itu masih nggak cukup buat hidup layak. Harga kebutuhan pokok naik terus. Akses pendidikan dan kesehatan masih jauh dari kata merata. Tapi nggak masalah. Toh statistik bisa dihaluskan. Angka boleh turun, kenyataan boleh beda. Karena yang penting kan citra pemerintah bagus. Berhasil menurunkan angka kemiskinan secara drastis gitu loh. Masalahnya, framing seperti ini tuh bikin masalah struktural jadi nggak kelihatan. Kalau dianggap miskin cuma 8%, maka sisanya dianggap baik-baik aja. Akhirnya, kebijakan juga fokus pada 8% itu tadi. Cara jutaan orang hidup pas-pasan, dan di atas kertas mereka tidak miskin, tapi tetap susah. Malah terabaikan. Contohnya, bantuan sosial sering nggak nyampe karena kamu dianggap nggak miskin gitu. Program subsidi disesuaikan dengan data statistik, bukan kenyataan di lapangan. KPR, bunga rendah, beasiswa, banyak yang nggak eligible karena kamu dianggap mampu. Padahal, mereka ini kelompok yang paling rentan jatuh miskin kalau ada krisis sedikit aja. Yang tiap bulan menunggu tanggal muda, menunggu gajian. Ya kalau anak sakit, harus pinjam dulu karena nggak mampu bayar BPJS.
Sekarang kita bahas, masuk akal nggak sih sebenarnya standar kemiskinan yang digunakan BPS saat ini? Yaitu pengeluaran sekitar 550.000 per bulan per orang. Secara logika dan realita sangat bisa dipertanyakan. Mari kita bedah kenapa standar ini nggak masuk akal. Apalagi untuk konteks kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. 550.000 per bulan itu sama dengan sekitar 18.000 sehari. Coba kita hitung secara sederhana. 18.000 sehari itu bahkan nggak cukup untuk 3 kali makan sederhana di kota kecil, apalagi kota besar. Sekalipun kita press banget gitu dengan makan seadanya, lauk hanya tahu dan telur 3 kali sehari, setiap hari. Bisulan-bisulan deh makan telur terus. Tapi tetap aja nggak masuk akal gitu. Kalaupun cukup 18.000 per hari untuk makan, tapi kan ada biaya hidup lain yang harus dikeluarkan. BPS tuh nggak ngitung itu gitu. Biaya transportasi, listrik, air, biaya pendidikan anak, pakaian, dan lainnya. Atau kalau kamu punya itu semua malah sudah dianggap nggak miskin gitu sama BPS. Kalau rumah punya listrik berarti kalian nggak miskin. Punya motor butut untuk ngarit ya nggak miskin. Harusnya jalan kaki. Punya pakaian nggak cuci kering ya nggak miskin. Gitu mungkin ya. Jadi kalau seseorang punya pengeluaran 600.000 per bulan, BPS bilang mereka nggak miskin. Padahal secara nyata dia hidup amat sangat pas-pasan. Terus, standar BPS ini juga nggak ngitung kualitas hidup seseorang. Standar BPS hanya berbasis garis kemiskinan absolut, yaitu kebutuhan kalori minimum. Syukur-syukur cukup untuk kebutuhan dasar non-makanan, tapi nggak mempertimbangkan kualitas hidup seperti akses layanan publik, air bersih, pendidikan bermutu, kesehatan yang layak, dan kerentanan ekonomi. Orang mungkin bisa makan, tapi nggak bisa hidup layak. Dan selagi bisa makan, maka kamu nggak miskin. Please deh BPS. Apalagi mengabaikan inflasi dan harga kebutuhan pokok yang terus naik. Sementara garis kemiskinan tidak disesuaikan secara proporsional dengan kondisi ekonomi terbaru. Jadi angka kemiskinan ini bisa terlihat turun, padahal kenyataannya hidup makin berat. Kalau kalian sendiri gimana? Apa ngerasa hidup makin berat belakangan ini? Apa daya beli kalian menurun? Nah, yang paling disorot dari rendahnya standar garis kemiskinan ini yaitu citra pemerintah yang jadi sangat diuntungkan. Angka kemiskinan nasional terlihat kecil, bisa diklaim sebagai keberhasilan pembangunan. Anggaran bantuan sosial bisa dibatasi, karena yang miskin menurut data hanya 8,57%. Sering kan ya disebut-sebut subsidi tidak tepat sasaran lah, bakal dihitung ulang lah, dan lain-lain. Padahal faktanya banyak dari masyarakat yang justru menjadi kelompok rentan, tapi tidak dapat menikmati subsidi maupun bansos hanya karena mereka tidak tergolong miskin versi pemerintah tadi. Jutaan masyarakat sebenarnya kesulitan hidup, tapi malah tidak masuk kategori miskin. Mereka jadi invisible dalam kebijakan pemerintah. Jadi kesimpulannya, apakah masuk akal standar BPS tadi? Ya enggak lah. Standar BPS itu terlalu rendah untuk menggambarkan realita hidup masyarakat Indonesia saat ini. Tadi bilang ini adalah bentuk penyamaran kemiskinan struktural lewat angka. Kalian mau marah sama siapa coba? Ya nggak tahu juga, soalnya angka nggak pernah bohong, tapi bisa dipilih mana yang cocok. Ya udah deh, gitu aja. Kesel lama-lama.